Selamat pagi. Hari ini materi yang pertama diisi oleh kode etik profesi advokat. Pematerinya yaitu Dr. Titik Suwarti, SMU. Beliau adalah kode etik Jawa Timur, Kanwil Jawa Timur. Beliau juga dosen di Universitas Jayakusuma, Surabaya. Apabila saudara ini bingung perkara kode etik itu harus bagaimana, nanti setengah jam sebelum sesi berakhir bisa ditanyakan kepada beliau. Ya, untuk saya daripada lama-lama, mending langsung diisi oleh Bu Diti. Untuk waktu dan tempatnya diperkenankan Bu Diti. Terima kasih Mas Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia, calon-calon advokat handal. Amin. Ya, bahagia sekali kita bisa bergabung dalam forum PKPA Pradi. Jadi ini adalah kebanggaan bagi kita semua untuk bisa gabung dengan Pradi. Ini sehat semua ya, terpaksa kita masih daring karena kondisi memang belum memungkinkan untuk luring. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan kita diskusikan hari ini memberikan manfaat bagi kita semua, bagi kebesaran nama advokat Pradi, kebesaran penegakan hukum, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk negara dengan adanya advokat-advokat yang punya etika dan profesionalitas. Baik, ini adalah PKPA angkatan ke-13. Jadi angka 13 adalah angka yang baik. Mudah-mudahan yang ikut PKPA hari ini dan mengikuti nanti UPA itu semuanya lulus, 100% lulus, dan dilantik menjadi seorang advokat yang handal dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Baik, mata pendidikan hari ini adalah tentang kode etik profesi advokat. Jadi, kenapa sih ada kode etik profesi advokat? Jadi, karena kita tahu bahwa next Mas Indra. Iya, Bu. Ya. Share screen-nya dilanjut, Mas Indra. Saya dari Bu Diti. Masih pergi sana, Bu. Oh, iya. Oh iya, wis masuk. Oh, bisa dari saya, oke. Dari saya. Oh ya, ya makasih. Jadi materi kode etik profesi advokat itu sebenarnya ada tiga tema yang akan kita diskusikan hari ini, yaitu berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, kemudian tentang kode etik advokat Indonesia, kemudian tentang Dewan Kehormatan Advokat. Dan ini memang berkesinambungan berkaitan dengan materi kode etik. Oke, saya lanjut. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yaitu tentang advokat. Di situ dikatakan bahwa advokat itu siapa sih? Advokat adalah orang yang berprofesi, memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Nah, advokat adalah orang berprofesi. Karena advokat ini adalah orang berprofesi, maka harus ada kode etik yang mengatur, namanya kode etik profesi advokat. Nah, setiap profesi, kita tahu bahwa seorang dokter, profesi dokter juga ada kode etik. Profesi notaris juga ada kode etik. Sehingga advokat ini karena juga sebuah profesi, maka juga harus diatur dengan kode etik. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 juga disebutkan bahwa advokat adalah profesi yang terhormat, officium nobile, yang dalam menjalankan profesinya
mendasarkan pada sumpah dan kode etik advokat. Nah, dari sini kita harus menyamakan perspektif, kita harus punya mapping berpikir sebelum jauh berjalan bahwa kita adalah advokat, sebuah profesi yang terhormat, dan kita bekerja menjalankan profesinya itu didasarkan pada sumpah dan kode etik advokat. Nah, dari sini kita harus memposisikan diri dulu. Saya ini nanti akan menjadi seorang advokat. Dan seorang advokat harus mempunyai atau menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik yang sudah disepakati, yaitu kode etik advokat. Nah, saya mau bertanya dulu, yang hadir dalam Zoom hari ini, yang mengikuti PKPA Angkatan 13, yang nantinya ikut ujian advokat, sudah siap menjadi seorang advokat yang handal dan profesional? Siap, Bu. Siap ya. Siap, Bu. Siap. Jadi kami harapkan dari awal kita harus sudah menempatkan posisi kita itu ada di mana. Jadi advokat itu bukan pekerjaan, bukan profesi yang kalau orang bahasa Jawa ecek-ecek, bukan ya. Advokat adalah profesi yang terhormat. Jadi kita harus bisa menjunjung profesi seorang advokat sebagai profesi yang terhormat. Officium nobile. Ya, karena kita menjalankan profesinya berdasarkan sumpah dan kode etik. Oke, saya lanjut. Di dalam undang-undang advokat, di situ juga diatur tentang penindakan-penindakan terhadap advokat. Apa saja sih yang tidak boleh dilakukan oleh seorang advokat di dalam menjalankan profesinya? Maka di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang dirinci oleh undang-undang advokat. Ini masih ada di dalam undang-undang advokat. Yaitu pertama, mengabaikan atau menelantarkan kepentingan klien. Nah, sebenarnya apa yang ada di dalam kode etik ataupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang advokat berkaitan dengan profesi advokat, itu sebenarnya hal-hal yang sebenarnya ini perbuatan tidak baik, perbuatan yang tidak etis. Jadi secara general kita bisa mengatakan bahwa kode etik itu mengatur perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang advokat, atau perbuatan apa yang harus dilakukan oleh seorang advokat berdasarkan pada etik, perbuatan yang etis. Nah, itu sebenarnya yang menjadi tolak ukur bahwa sebenarnya apa yang diatur di dalam kode etik advokat. Nah, undang-undang sudah merinci ada 6. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan klien itu adalah perbuatan yang tidak etis. Sudah tanda tangan surat kuasa, sudah menerima beberapa hak dari klien, ternyata haknya klien tidak diperhatikan, klien diabaikan, diterlantarkan. Nah, ini secara umum perbuatannya perbuatan tidak etis ya. Sebenarnya bukan hanya pada profesi advokat saja, tetapi pada profesi apapun kalau mengabaikan dan menelantarkan kepentingan orang lain yang sudah menjadi kewajiban kita, itu adalah sesuatu perbuatan yang tidak etis. Jadi sebenarnya kita tidak perlu menghafal apa sih tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan apa sih yang kita tidak boleh lakukan. Sebenarnya tidak harus menghafal seperti itu, tetapi kita cukup, oh itu perbuatan yang tidak etis, tidak sesuai dengan etika. Baik, kemudian yang kedua adalah berbuat atau bertingkah laku tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya. Nah, ini misalkan menjelekkan lawan atau rekan seprofesinya, itu juga perbuatan-perbuatan yang tidak etis ya. Jadi kalau kita sebenarnya etika di dalam masyarakat, kepatutan di dalam masyarakat kita pegang teguh, maka insya Allah kita tidak akan melanggar kode etik profesi. Kemudian yang ketiga, bersikap, bertingkah laku, bertutur kata atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan atau pengadilan. Nah, advokat ini kan salah satu dari penegak hukum. Jadi kita harus menjunjung nilai-nilai yang ada di dalam
masyarakat, di dalam hukum, apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, bahkan di dalam lembaga pengadilan pun kita juga harus merasa bahwa kita perlu menghormati lembaga pengadilan, ya. Kita tidak boleh di dalam bersidang, maka tidak boleh kita menjelek-jelekan, bersuara tinggi, marah-marah, banting-banting. Itu adalah perbuatan yang tidak etis, ya. Kemudian yang keempat adalah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya. Nah, ini yang banyak diatur di dalam kode etik. Nanti kita akan lebih banyak melihat sebenarnya apa sih yang harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan oleh seorang advokat. Kemudian yang kelima, melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela. Kalau ini secara umum memang ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tingkah laku siapapun, ya, dan itu juga tidak boleh dilakukan. Ada banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perilaku-perilaku seseorang, dan bukan hanya pada advokat, tetapi secara keseluruhan, secara general, maka ini juga tidak dilakukan. Kemudian yang keenam, melanggar sumpah atau janji advokat dan kode etik profesi advokat. Nah, 6 ini adalah hal-hal yang bisa seandainya ada advokat yang melakukan hal yang demikian, ada sebuah tindakan atau penindakan menurut Undang-Undang Nomor. Nah, ini jenis tindakan. Nah, di dalam Undang-Undang tentang advokat, jenis tindakan itu ada 4, ya, teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3-12 bulan, kemudian yang keempat, pemberhentian tetap dari profesinya. Ya, ada 4 tindakan yang bisa dilakukan terhadap advokat yang melakukan pelanggaran. Teguran lisan, kemudian tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap. Pemberhentian tetap ini, penindakan terhadap advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi advokat. Kemudian putusan pemberhentian sementara maupun tetap disampaikan kepada Mahkamah Agung oleh organisasi advokat. Jadi apabila ada pelanggaran kode etik, maka yang bisa memberikan tindakan adalah Dewan Kehormatan Advokat, ya. Baik teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap. Nah, khusus untuk pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap, ini oleh anggota oleh organisasi advokat akan disampaikan kepada Mahkamah Agung supaya diketahui bahwa nama-nama advokat yang mendapatkan tindakan pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap itu diketahui oleh Mahkamah Agung dan jajaran ke bawahnya, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan lembaga-lembaga penegak hukum. Nah, ini kita masih bicara secara umum tentang undang-undang advokat. Nah, di dalam undang-undang advokat juga masih diatur tentang pemberhentian advokat. Jadi pemberhentian advokat ini ada 3. Yang pertama, permohonan sendiri dari advokat untuk berhenti dari profesi seorang advokat. Kemudian yang kedua, karena dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun atau lebih, ya, diancam dengan pidana hukuman 4 tahun atau lebih, bukan penjatuhan sanksi pidana, ya. Jadi di dalam perbuatan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan itu kan ada ancaman pidananya maksimal sekian, ya. Nah, ini diancam pidana dengan hukuman maksimal minimal adalah 4 tahun atau lebih. Pencurian itu ancaman pidananya berapa ya? 5 tahun, Bu. 5 tahun ya? 5 tahun. Maaf ya, saya ini kalau banyak berbicara memang harus banyak minum. Harap maklum juga. Ya, monggo kalau yang di rumah juga sambil minum, silakan. Yang penting kita ini kan hari ini apa yang saya sampaikan dan nanti kita bisa diskusikan. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau tadi saya tanyakan pencurian itu berapa sih ancaman pidana maksimalnya adalah 5 tahun. Berarti sudah masuk pada kategori yang kedua,
Ya, diancam pidana hukuman 4 tahun atau lebih. Nah, walaupun dikenakan ancaman pidana hanya 1 tahun, tetapi kalau ancaman pidana itu sudah inkrah, maka di situ ada bisa dijatuhi pemberhentian sebagai advokat. Kemudian yang ketiga, berdasarkan keputusan organisasi advokat. Nah, ini yang tadi dimaksud di dalam pelanggaran kode etik, kemudian di situ ada sanksi tindakan pemberhentian secara tetap terhadap seorang advokat. Kemudian, nah, jadi undang-undang tentang advokat itu adalah merupakan cikal bakal adanya organisasi advokat, adanya kode etik advokat, dan kode etik advokat ini sudah diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Kemudian di dalam Undang-Undang Advokat itu sudah diberlakukan tentang kode etik advokat, yang kode etik advokat itu sebenarnya sebelum undang-undang itu disahkan, kode etik itu sudah ada, yaitu sejak tanggal 23 Mei 2002. Nah, ini biasanya keluar dalam ujian advokat ya. Jadi kode etik advokat ini dibuat sejak tanggal 23 Mei 2002. Kemudian Undang-Undang Advokat itu disahkan pada tanggal 5 April 2003. Tetapi di dalam Undang-Undang Advokat itu sudah diberlakukan kode etik yang sebelumnya sudah ada. Jadi kode etik yang sudah ada itu disusun dan ditetapkan oleh 7 organisasi advokat. Di situ ada IKADIN, di situ ada AHI, di situ ada IPHI, ada HAPI, ada SPI, ada AKHI, dan ada HKHPM. Yang pada tanggal 23 Mei 2002 itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang Advokat. Nah, kode etik advokat yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 itu telah mengalami perubahan, yaitu pada pasal 24. Jadi pada pasal 24 di dalam kode etik advokat ini, kalau yang lama, pasal 24 yang lama, itu mengatakan bahwa kode etik advokat ini berlaku sejak tanggal berlakunya undang-undang tentang advokat. Jadi dari kode etik itu baru berlaku setelah tanggal 5 April 2003. Tetapi dilakukan perubahan dan kode etik advokat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jadi kode etik sudah berlaku lebih dulu, kemudian ada undang-undang tentang advokat yang memperkuat keberadaan dan posisi kode etik advokat yang mengatur tentang profesi advokat. Jadi kalau kita melihat pada sejarahnya kode etik yang demikian, maka kita bisa simpulkan bahwa betapa pentingnya kode etik advokat. Betapa pentingnya kode etik advokat untuk mendasari seorang advokat untuk menjalankan profesinya. Sudah ada kode etik terlebih dahulu, kemudian ditetapkan sah berlaku, mempunyai kekuatan hukum tetap secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang Advokat. Ya. Jadi kalau kita melihat pada sejarahnya kode etik yang demikian, maka semua profesi advokat itu harus menjunjung tinggi kode etik advokat. Dari sini bisa dipahami, bisa memposisikan diri kita ini, nanti kalau saya sudah menjadi advokat, saya harus ada di mana, mapping pikiran saya itu harus seperti apa, sudah ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke kode etik advokat? Ada, Bu. Iya, monggo Pak Ahmad Trisno ya. Ya, iya, Bu. Iya, Ya, Pak. Yang Monggo. pengen tanyakan ini, Bu, terkait kode etik advokat itu yang Ya. kemudian disusun oleh IKADIN dan lain sebagainya. Lalu bagaimana, Bu, dengan organisasi advokat yang terbentuk setelah itu? Apa kemudian juga tunduk kepada kode etik yang disusun oleh IKADIN dan lain sebagainya itu, Bu? Seperti mungkin saya contohkan kayak seperti Perwadi yang
yang mungkin baru kemarin Bu ya yang saya tahu. Itu gimana Bu? Apakah kemudian kode etik ini mengikat kepada seluruh organisasi advokat yang ada atau bagaimana Bu? Ya, saya hanya menjelaskan secara sederhana saja, Pak Ahmad Trisno. Pak Ahmad Trisno posisi di mana nih Pak? Ini di Surabaya Bu. Oh, di Surabaya. Baik, saya hanya menjelaskan singkat saja, karena nanti ada organisasi advokat yang akan lebih jelas menceritakan tentang organisasi advokat. Jadi kode etik advokat kita ini kan tergabung di dalam Pradi, ya. Dan Pradi ini sudah mempunyai kode etik advokat, sehingga kalau kita sudah bergabung dengan Pradi, maka kita wajib menjunjung tinggi kode etik advokat, ya. Dan kode etik yang sudah ada itu adalah disusun berdasarkan ada 7 organisasi advokat yang sebelumnya ini sudah bergabung untuk membentuk sebuah kode etik advokat, ya. Jadi nanti secara jelas menjelaskan tentang pertanyaan Pak Ahmad berkaitan dengan organisasi itu nanti ada tersendiri ya Pak, yang lebih detail nanti menjelaskan tentang posisi organisasi advokat di Indonesia yang sekarang mungkin yang diharapkan adalah single bar, ya. Hanya ada satu Pradi, yaitu yang Pradi kita gabung di PKPA ini. Tapi nanti lebih jelas lagi bagaimana sejarahnya, bagaimana kondisi sekarang, kemudian bagaimana adanya kasasi putusan kasasi di Mahkamah Agung itu seperti apa, nanti ada yang lebih detail untuk menjelaskan. Gitu ya Pak Ahmad ya. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, yang penting hari ini kan kita tentang kode etik, dan kita punya kode etik advokat yang sudah disepakati oleh 7 organisasi, dan ini yang diberlakukan untuk organisasi yang sekarang kita ada di sini. Ya. Jadi mohon maaf, memang ada di luar itu yang namanya Pradi pergerakan dan lain-lain, ya. Tetapi kita tidak bicara tentang itu. Sekarang kita ini ada pada organisasi Pradi, kemudian punya kode etik advokat, dan kalau kita sudah ada di dalamnya dan menjadikan anggota Pradi, berarti kita tunduk pada kode etik advokat yang hari ini kita diskusikan. Gitu ya Pak Ahmad ya. Baik Bu, terima kasih. Jadi kalau untuk organisasi nanti ada tersendiri yang lebih detail menjelaskan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjut. Jadi di dalam kode etik advokat itu ada beberapa hal yang Bu, maaf, izin Bu, maaf. Ya. Sorry mencela. Bu, maaf di Ya. Pak Erik ya. Soal ya. Maaf. Kameranya saya nyalain. Soal ini Bu, soal kode etik disusun oleh 7 atau 8 ya Bu? Soalnya saya lihat di pasal 32 ada 8 organisasi Bu. Pasal 32 Undang-Undang 18 tahun 2003 Bu. coba dibaca sih Pak. Saya dibantu untuk membacakan Pak. Pak Erik Bona di mana Pak ini? Oh, saya di Jakarta Pak. Oh di Jakarta. Ya Pak, minta tolong dibacakan ya Pak. Tentang advokat tanggal 5 April dalam undang-undang tersebut pasal 3 dijelaskan 8 organisasi. Oh, ya. Ini maaf Bu, 8 organisasi Pradi Bu. Tapi iya, ini tuh di sini 7 sedangkan di Undang-Undang 18 ada 8. Saya minta penjelasan nih Bu, gimana ya Bu ya? Yang ya, benar yang mana? Ya, bisa dibacakan nih Pak. IKADIN, ya. IKADIN, AAI, IPHI, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, HAPI, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, SPI, Serikat Pengacara Indonesia, AKI, HKAP, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, dan APSI, Bu, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Yang tidak ada di sini APSI, Bu. Yang benar yang mana, Bu ya? Maaf ya, Bu ya, saya cuma mau tahu aja. Iya. Terima kasih. Kalau kita melihat pada kode etik advokat, jadi di dalam penjelasan dari kode etik advokat itu memang disusun dan ditetapkan oleh 7 organisasi advokat. Ya, coba nanti kita diskusikan di terakhir ya Pak ya. Nanti coba saya cek lagi karena di dalam sejarah kode etik advokat itu ada 7 organisasi advokat yang menyusun dan menetapkan kode etik advokat. Ya, Sun Bu.
Ya, oke. Nanti diingatkan lagi. Makasih, Bu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini ada peserta yang dari jauh enggak, dari jauh Pulau Jawa, luar Pulau Jawa? Saya dari Makassar, Bu. Oh, dari Makassar. Posisi juga di Makassar ini, Mas Fatih. Iya, Bu. Oh ya, oke. Semangat semuanya ya. Mudah-mudahan bisa menjadi profesi advokat yang handal. Jadi seorang advokat yang handal itu yang kita ingin bersama untuk semua anggota Peradi. Baik, saya lanjutkan. Atau ada lagi mungkin yang perlu ditanyakan? Kita lanjut ya. Nah, di dalam kode etik advokat itu ada beberapa yang diatur di dalam kode etik advokat. Yang pertama saya sampaikan di sini adalah kepribadian advokat. Jadi kalau kita bicara tentang kepribadian advokat, pribadi advokat itu adalah pribadi yang baik, ya. Karena advokat itu adalah orang yang berprofesi terhormat, officium nobile, ya. Hal-hal yang tidak baik dari kepribadian itu sebaiknya memang dihindari ketika kita sudah memposisikan diri sebagai saya adalah seorang advokat. Ya, supaya apa? Supaya penegakan hukum di Indonesia ini benar-benar terjaga, sehingga para pencari keadilan itu juga terakomodir keinginannya. Nah, di dalam kepribadian advokat dalam kode etik advokat itu ada dijelaskan ada 9, ya. Dapat menolak karena tidak sesuai dengan keahlian dan hati nuraninya. Ya. Keahliannya tentang pidana misalnya. Kemudian tiba-tiba ada kasus yang secara keahlian tidak bisa menyelesaikan atau mungkin karena tidak sesuai dengan hati nuraninya. Maka seorang advokat bisa menolak. Ya, seorang advokat bisa menolak. Sekali lagi saya mohon maaf kalau saya sambil terus dengan minum. Jadi seorang advokat bisa menolak apabila kasus tersebut tidak sesuai dengan keahlian dan hati nuraninya. Ya. Jadi ibaratnya di dalam menangani sebuah kasus ini harus ada sebuah kemantapan di dalam hati bahwa saya akan memperjuangkan keadilan sehingga saya akan terima kuasa dari klien. Dan ini memang dibutuhkan. Jadi ketika klien ini dalam posisi yang salah, misalkan dalam posisi yang salah dan secara hukum tidak bisa dibela, misalkan saja, sehingga advokat ini bisa menolak karena ini nggak mudah ya, ini nggak mudah. Jadi seorang advokat tidak boleh memberikan janji-janji yang baik pada klien. Oh ini pasti menang. Jangan khawatir, itu nggak boleh, ya. Tetapi harus realistis. Kalau memang dalam posisi yang sebenarnya itu yang harus diberikan pada klien. Karena kita ini tidak semata-mata memenangkan klien, ya, tidak semata-mata memenangkan klien. Tetapi kita ini adalah menegakkan hukum. Kalau pemahaman kita sebagai seorang sarjana hukum, sebagai seorang penegak hukum, jadi kalau advokat itu kan sudah salah satu dari seorang penegak hukum. Kita mempelajari hukum itu kan tidak 2 tambah 2 sama dengan 4 kan. Karena kalau kita belajar hukum tentang 2 tambah 2 sama dengan 4, ya sudah kita ini lurus-lurus aja. Tetapi kita belajar tentang hukum ini adalah 4 itu dari mana? Jadi 4 itu kan bisa 2 tambah 2, bisa 3 tambah 1, bisa 4 tambah 0, bisa 8 dibagi 2, dan semua itu adalah benar. Nah, inilah yang dibutuhkan kreativitas seorang advokat. Kreativitas seorang advokat. Jadi seorang advokat itu harus kreatif, harus inovatif. Bukan ngawur, ya. Bukan ngawur. Jadi kalau 4 itu dari mana? Itu bukan 3 ditambah 2. 4 itu bukan 3 tambah 2. Tapi 4 itu 3 tambah 1. Itu ada profesor berpikir yang benar, ya. Kalau 3 tambah 2 ngawur. Kalau 6 tambah 3 ngawur.
ya. Tetapi sebenarnya banyak jawaban benar untuk mencari angka 4 itu dari mana. Nah, inilah yang dibutuhkan seorang kreativitas dari seorang advokat. Jadi advokat yang kreatif. Misalkan posisi klien itu lemah, ya. Misalkan posisi klien itu lemah, maka sebenarnya ada hal-hal yang kita bisa sampaikan untuk bisa memperingan ataupun membantu klien untuk mendapatkan sebuah keadilan. Ya. Kreativitas inilah yang kita harus dipunyai seorang advokat. Jadi advokat itu tidak boleh pasti menang kok, tidak seperti itu, ya. Tetapi menunjukkan betul-betul menunjukkan bahwa inilah dia penegakan hukum yang benar. Makanya seorang advokat, seorang sarjana hukum, seorang yuris itu tidak memahami hukum 2 tambah 2 sama dengan 4, itu picik, ya, itu picik dan hanya itu saja jawabannya. Tetapi yang harus kita punya berpikir adalah 4 itu dari mana? 2 tambah 2 benar, 3 tambah 1 benar. Nah, inilah yang dituntut dari seorang advokat. Ya, keahlian, kemudian keterampilan, kemudian kreativitas, inovatif. Ini yang dibutuhkan oleh seorang advokat. Sehingga ketika memang ada suatu kasus yang kita tidak bisa menerima dari hati nurani kita, itu kita punya hak untuk menolak. Ya. Tidak harus bahwa semua kasus yang datang pada kita, seseorang yang datang kita untuk minta didampingi, untuk minta menjadi seorang kuasa hukum, itu diterima, tidak seperti itu. Tidak semata-mata finansial. Ya. Ya, itu yang ada di dalam 2, pribadi seorang advokat. Yang kedua adalah tidak semata-mata untuk tujuan materi. Jadi yang utama adalah tujuannya penegakan hukum. Kita ini adalah salah seorang dari penegak hukum. Jadi penegakan hukum, membantu para pencari keadilan, itulah yang harus menjadi kepribadian seorang advokat. Ya. Kemudian yang ketiga, bebas dan mandiri. Jadi advokat itu tidak dipengaruhi oleh instansi apapun. Jadi profesi advokat ini adalah bebas dan mandiri. Kebebasan dan kemandirian ini tidak boleh disalahgunakan dengan etika-etika yang ngawur, ya. Etika-etika yang ngawur. Ya. Tetapi memang harus betul didasarkan pada pribadi-pribadi yang baik. Kemudian yang keempat, memelihara solidaritas di antara teman sejawat. Jadi kita ini kan punya teman advokat juga, ya, teman sejawat. Jadi yang dimaksud dengan memelihara solidaritas di antara teman sejawat itu ketika teman sejawat ini membutuhkan bantuan hukum, ketika terkendala sebuah kasus dan membutuhkan bantuan hukum, maka kita wajib untuk membantu. Itu yang dimaksud dengan solidaritas di antara teman sejawat. Bukan tambah mensyukurkan, syukur salahnya sendiri, bukan begitu, ya. Karena ini adalah teman sejawat. Kemudian yang kelima, memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang terkena perkara pidananya. Ini ya ada kaitannya juga yang keempat. Kemudian yang keenam, tidak dibenarkan melakukan pekerjaan yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Ya. Ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang tidak boleh dilakukan oleh seorang advokat. Misalnya, kalau ada seorang advokat, kemudian dia mengikuti tes hakim ad hoc, ya, kemudian diterima, maka profesi advokat itu harus berhenti. Profesi advokat itu harus berhenti, ya. Kemudian ketika misalkan diterima di PNS, makanya PNS itu kan tidak boleh menjadi seorang advokat. Dosen perguruan tinggi negeri itu juga tidak boleh menjadi advokat, ya. Kalau dosen perguruan tinggi swasta itu boleh, ya, perguruan tinggi swasta itu boleh menjadi advokat. Tapi kalau dosen perguruan tinggi negeri itu tidak boleh menjadi advokat karena dalam posisinya sebagai ASN. Nah, ini yang memang seorang ASN tidak boleh menjadi seorang advokat. Kemudian yang ketujuh, selalu menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi yang terhormat. Nah, ini saya katakan bahwa pribadi seorang advokat itu harus betul-betul bisa menjunjung tinggi sebagai profesi yang terhormat. Kemudian yang kedelapan, bersikap sopan dan wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. Ini saya rasa
semua bisa paham. Dan yang ke-9, advokat yang memiliki jabatan negara tidak diperkenankan berpraktek. Ini yang tadi juga saya jelaskan, ya. Jadi untuk menjaga kebebasan dan kemandirian seorang advokat. Jadi intinya kepribadian advokat itu ada pada diri kita sendiri. Ya. Kepribadian advokat itu harus dibentuk oleh kita sendiri. Seperti saya katakan di awal-awal bahwa kita ini mau memposisikan diri kita ada di mana. Ada pada posisi advokat yang profesional, yang tahu etika, yang handal, ataukah kita ini memposisikan diri sebagai advokat yang hanya sekedar sebagai maklar, ya? Dan itu harus betul-betul ditanamkan pada diri kita sendiri. Kita ini penegak hukum, kita ini memperjuangkan keadilan klien. Ya, artinya kepribadian seorang advokat ini betul-betul harus diterapkan, harus ditanamkan pada diri kita sendiri. Dan yang bisa menanamkan itu adalah diri kita sendiri dengan memposisikan kita ini ada di mana untuk menjadi seorang advokat. Advokat yang terhormat, ataukah advokat yang tercemar. Ya, itu ada sebuah pilihan. Dan monggo, saya berharap yang mengikuti PKPA di PKPA kerjasama antara Fakultas Hukum UIKS dengan DPC maupun DPN Peradi, saya berharap adalah calon-calon advokat yang betul-betul punya kepribadian baik, menjadi advokat yang handal. Kesuksesan diperoleh dengan cara kehandalan, pemahaman materi, bukan dengan cara merendahkan advokat yang lain, ya. Itu yang saya berharap banyak calon-calon advokat. Kemudian hubungan advokat dengan klien. Jadi sebenarnya hal ini sudah ada semua di dalam kode etik advokat, ya. Nah, hubungan advokat dengan klien. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Jadi kalau ada kasus perdata, seorang klien datang membawa kasus perdata. Nah, ini sebisa mungkin diselesaikan dengan cara damai. Tidak langsung ada gugat aja lah, tidak begitu, ya. Karena semuanya ini kan mencari sebuah penyelesaian, ya, mencari sebuah penyelesaian. Karena untuk kasus-kasus perdata itu penyelesaian dengan mediasi itu yang paling diharapkan. Nah, ini yang harus ada support dari seorang advokat. Jangan advokat malah udah gugat aja biar panjang nanti. Acaranya biar panjang, ada PN, ada PT, ada Mahkamah Agung, ada upaya hukum yang lain dan lain, ada penyelidikan dan lain-lain, ya. Artinya inilah jiwa seorang advokat itu dituntut menjadi baik ketika berhadapan dengan klien yang kita tahu bahwa klien itu karakteristiknya sangat bermacam-macam di masyarakat, dan ini kita harus betul-betul mempunyai kekuatan hati. Kita berpedoman pada kode etik apa yang harus kita lakukan, ya, apa yang harus kita lakukan. Nah, sehingga ketika ada kasus-kasus perdata sebisa mungkin diutamakan penyelesaian dengan jalan damai, ya. Tidak ayo perdata gugat tidak begitu, ya, tetapi penyelesaian secara damai itu yang lebih diutamakan. Dan ini harus dapat support dari seorang advokat terhadap kliennya. Kemudian yang kedua, advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Ini yang tadi sudah saya ceritakan, ya. Kita ini tidak boleh menyampaikan pada klien, ini kasusnya menang kok. Ini kan sudah begini-begini, nanti gampang lah aturannya. Tidak begitu, itu bukan bahasa advokat yang baik. Ya, itu bukan bahasa advokatnya Peradi. Ya, bahasa advokatnya Peradi adalah bahasa advokat yang excellent. Ya, bahasa advokat yang excellent itu adalah bahasa advokatnya Peradi. Kemudian yang ketiga, ini sama dengan yang kedua, ya. Yang keempat, dalam menentukan besarnya honorarium advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien. Jadi kita ini kan profesi, ya, profesional. Jadi sebenarnya masalah honorarium itu tidak ada batasan berapa minimal, berapa maksimal. Itu tergantung dari profesionalitas kita.
Tetapi kita masih punya jiwa kemanusiaan dengan melihat pada kemampuan klien. Jadi kalau ada advokat berbayar 30M, advokat berbayar 1M, advokat berbayar ratusan juta, advokat berbayar puluhan juta, itu ada. Itu ada. Dan itu bukan hal yang salah, ya. Karena ini bergantung pada profesionalitas. Semakin profesionalitasnya tinggi seorang advokat, maka dia akan punya nilai honorarium yang tinggi. Tapi kalau advokat itu hanya lompat sana, artinya setelah surat kuasa ditandatangani, dapat honorarium di awal untuk penandatanganan surat kuasa, kemudian klien dilantarkan, kemudian balik lagi ada klien baru, dan seterusnya seperti itu, ini adalah advokat yang tidak profesional. Dan saya yakin karena seleksi alam pasti akan berguguran. Tetapi kalau advokat yang profesionalnya tinggi dengan bayaran honorarium yang kecil maupun besar dan betul-betul menyelesaikan secara profesional kasusnya, saya yakin bahwa inilah calon-calon advokat yang punya profesi yang tinggi dan berbayar tinggi pada saatnya nanti, ya. Dan jadi besaran honorar advokat itu tidak ditentukan baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun di dalam kode etik. Tapi memang harus diperhatikan bahwa kemampuan klien itulah yang harus diperhatikan. Ya, jadi monggo, kalau sudah memposisikan diri sebagai advokat yang profesional, saya yakin 20 tahun ke depan, 25 tahun ke depan, insya Allah menjadi seorang advokat yang profesional dengan berhonorarium tinggi. Sehingga bisa membantu klien yang lain. Nah, kalau sudah berhonorarium tinggi, bukan berarti klien yang tidak mampu ditindaktangani, ya. Tetapi dengan honorarium tinggi, klien-klien tidak mampu itu ada porsi-porsi sendiri untuk diselesaikan. Kemudian yang kelima, advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Nah, ini sangat mengesalkan, ya, sangat mengesalkan kalau ada advokat seperti ini. Sudah di depan sekian, kemudian setiap gerakan ada biaya-biayanya. Kalau menurut saya profesionalitas itu kan kita tarif sekian misalkan. Nah, dengan tarif yang demikian ini semua terbayar. Sehingga klien ini kan orang yang sedang menghadapi masalah. Tidak lagi dibebani masalah lagi dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Ya. Misalnya biaya tidak perlu, saya kan butuh makan siang dengan tarif sekian. Nah, itu adalah biaya-biaya yang tidak perlu, dan itu biaya-biaya yang sangat mengesalkan bagi seorang klien. Tetapi seorang profesionalitas itu sudah range untuk honorarium itu sebesar apa dan rincinya seperti apa, yaitu sudah tersampaikan di dalam perjanjian awal dengan klien. Kemudian yang keenam, advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian sama seperti terhadap perkara yang mana ia menerima uang jasa. Jadi seorang advokat pro deo yang sudah terdaftar di pengadilan, kemudian diminta untuk mengenai sebuah perkara, maka perhatiannya juga harus sama. Perhatiannya harus sama. Tidak boleh dibedakan. Nah, lagi-lagi ini adalah etika, ya. Jadi kalau dari awal saya katakan bahwa kode etik itu yang diatur adalah tentang etika, ya sudah, kalau kita sudah punya etika tinggi pasti kita akan tahu mana perbuatan yang tidak beretika dan mana perbuatan yang menjunjung etika. Kemudian yang ketujuh, advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. Ini tadi sudah berkaitan seperti apa yang sudah saya jelaskan. Oke, saya buka pertanyaan lagi. Siapa yang mau bertanya, silahkan. Kita diskusikan. Ini yang bergabung ada 64 peserta, ya. Alhamdulillah semua sudah bergabung. Izin, Bu. Ya. Ya, saya lagi Bu Erik. Pak Erik, iya Pak Erik. Ya, itu ada satu hal yang ya menarik, Bu, soal yang Ibu bilang advokat lompat-lompat menerima duit dari klien, dan itu beberapa dari lingkaran saya lah merasakan itu, Bu. Iya. Sebenarnya
kita sebagai, anggaplah saya klien, Iya. terhadap advokat seperti itu, apa yang bisa klien lakukan, upaya hukum apa yang bisa klien lakukan untuk advokat seperti itu? Itu aja, Bu. Terima kasih, Ya. Bu. Nanti akan berkaitan dengan apa yang akan saya jelaskan berikutnya, yaitu berkaitan dengan Dewan Kehormatan Advokat, ya. Oke. Jadi ketika kita bicara tentang kode etik, di situ ada perilaku-perilaku yang diatur oleh kode etik, dan pelanggaran terhadap kode etik itu memang laporannya ke Dewan Kehormatan, ke organisasi advokat. Gitu ya Pak Erik ya. Jadi itu nggak etis lah advokat yang seperti itu. Setelah menerima, setelah tanda tangan surat kuasa, klien ditinggal, dapat yang lain ditinggal lagi. Ya, itu ada advokat yang saya berharap itu tidak ada di dalam advokatnya Pradi. Ya, semua advokatnya Pradi menjunjung tinggi kode etik. Oke, ada lagi selain Pak Erik? Tanya, Bu. Ya. Ada? Iya, maaf. Pak Sujono. Pak Imam. Pak Imam atau Pak Sujono yang? Ya, betul. Pak Imam ya? Pak Imam ya. Oke, betul. monggo Pak Imam. Ya, sebelumnya saya mohon izin dulu, Bu. Saya Ya. di sini akan bertanya tentang kode etik advokat. Kemarin saya melihat ada salah satu advokat yang mengatakan bahwa dia tidak terima dengan salah satu anggota penegak hukum. Nah, dia mengatakan dianggap penegak hukum itu tidak etis dalam bekerjanya, melakukan suatu tindakan hukum. Apakah advokat itu bisa mengatakan tidak etis terhadap sejawatnya atau istilahnya polisi dan tentara TNI? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, kembali lagi Pak Imam, ketika kita bicara tentang kode etik advokat, ya, ketika kita bicara tentang kode etik advokat, kemudian perilaku advokat, di dalam kode etik itu untungnya apa? Dalam kode etik itu sudah dirinci betul perbuatan-perbuatan apa sih yang tidak boleh dilakukan oleh seorang advokat. Nah, ketika apa yang dilakukan oleh seorang advokat kemudian ada di dalam yang diatur dalam kode etik, maka itu bisa dilaporkan kepada Dewan Kehormatan di dalam organisasi advokatnya itu. Tetapi kembali lagi begini, kita ini kan nanti ketika Bapak Ibu mendapatkan materi tentang organisasi advokat, itu akan jelas betul sebenarnya posisi organisasi advokat di Indonesia itu seperti apa. Tetapi apa yang kita diskusikan hari ini tentang kode etik advokat, itu adalah kode etik advokat Pradi. Ya, sehingga kode etik advokat ini berlaku untuk advokat yang ada di dalam keanggotaan Pradi. Tetapi alhamdulillah dengan kemarin sudah ada putusan kasasi dari Mahkamah Agung berkaitan dengan penolakan dari Pradi yang lain. Maka mungkin kita berharap ini adalah single bar ya, tapi nanti secara rinci ada materi tentang organisasi advokat. Jadi kalau memang perbuatan atau tindakan advokat kita jumpai melanggar kode etik, itu bisa dilaporkan kepada Dewan Kehormatan melalui organisasi advokat yang ada atau di mana dia menjadi anggota dari organisasi advokat. Jadi kalau misalkan dia adalah anggota organisasi advokat Pradi misalkan Surabaya, maka bisa disampaikan pada DPC Surabaya untuk diteruskan kepada Dewan Kehormatan. Jadi makanya saya berharap kalau sudah bergabung dengan organisasi Pradi kita ini, ya berarti kita sudah menetapkan diri kita menjadi advokat yang profesional. Jadi mudah-mudahan kita tidak tertarik dengan perilaku-perilaku yang tidak baik di luar sana yang berkaitan dengan advokat-advokat. Baik, begitu ya Pak Imam? Boleh tanya, Bu? Iya. Iya, Pak Kusnadi ya? Iya. Iya. Saya ya, Yonatan. Oh iya Pak Yonatan. Tadi dari Surabaya, Bu. Oh iya. Ya, silakan Pak. Saya pernah mencermati masalah ini Freddy Yunadi dengan Setia Novanto yang ketua DPR waktu berhadapan dengan KPK ya Bu ya. Ya.
yang dikata berhadapan dengan KPK pada waktu dulu ya, waktu apa KPK belum dirubah peraturannya ya. Ya. Nah, saya cuma kepingin klarifikasi aja ya. Kan kalau yang saya pelajari nih Bu ya. Jadi posisi pengacara itu adalah posisi penyeimbang dari adanya tugas jaksa sebagai penuntut umum dan kita pengacara adalah pembela bagi klien. Benar seperti itu Bu ya? Ya. Ya, jadi di tengahnya ada hakim. Jadi hakim yang memutuskan. Ya. Jadi kalau misalnya jaksa doang yang ada, kan jaksa memang fungsinya untuk menuntut. Ya. Iya kan? Nah, jadi kalau tidak ada pembela, otomatis kan tidak imbang ya, dituntut doang. Nggak ada yang sisi yang menyeimbangkan, yaitu pembelaan kan, Bu. Ya. Kan di mana itu merupakan dikatakan dalam kode etik kan merupakan tugas dari seorang pengacara ya, Bu ya. Nah, tapi yang saya lihat pada waktu itu Pak Fredrik Yunadi itu kan memang seolah-olah memang menunda, jadi keberadaan dengan rumah sakit dan sebagainya, ya toh dalam rangka untuk supaya bisa meloloskan pra peradilan dari penetapan Setia Novanto sebagai tersangka, ya kan? Dan memang dalam peraturan hukum di Indonesia itu kan memang diperbolehkan. Jadi di pra peradilan untuk menguji apakah penetapan tersangka tersebut tuh sesuai dengan hukum atau enggak. Jadi memang ada jalur untuk ke sana kan, Bu. Ya. Dan pada akhirnya dianggap dikenakan pasal menghalang-halangi ya dari suatu proses. Tapi kita masalah kayak gini kan sebetulnya tergantung dari sudut pandang bagaimana orang memandang ya. Kalau kita memandang dari segi memang diperlukan untuk pembelaan klien, kan menurut kode etik nggak salah juga, Bu. Ini menurut saya, Bu. Cuma saya juga butuh klarifikasi ya, karena kita punya pendapat kan, kita butuh uji dengan pendapat yang lain ya, Bu ya. Jadi sesuai dengan teori dialeksis Hegel ya, Bu ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi saya mohon pencerahannya ini kok bisa dimasukkan penjara tanpa melalui sidang kode etik terlebih dahulu, dan saya agak mengecewakan ya, kenapa dari organisasi pengacara ya kok tidak membela ya, karena kalau gini-gini dibiarkan, kedudukan pengacara sebagai pembela itu seperti digembosin, Bu. Kita nanti bertindak, wah ini nanti ini dianggap gimana, padahal itu kalau diperlukan untuk kepentingan klien, karena dalam hukum ini kan kita susah, Bu ya, sana bermain bagaimana, kita juga harus membela klien bagaimana kan, Bu, harus imbang permainannya gitu loh, Bu. Jadi kalau misalnya hal-hal tersebut gembosin, saya merasakan kita sebagai lawyer tuh akan susah, Bu, gitu, Bu, karena tidak dibela, malah dianggap oh ya benar, ya memang itu gimana. Nah itu menurut saya kan kadang-kadang kurang kurang imbang gitu loh, Bu. Dari sudut mana mandangnya begitu, Bu? Ya, oke. Saya mohon pencerahannya aja, Bu. Terima kasih. Baik, Pak Jonathan. Pak Jonathan posisi di mana? Surabaya? Surabaya, nggih. Surabaya ya. Baik. Ini untuk semuanya juga, bukan hanya untuk Pak Jonathan. Artinya kalau kita melihat pada proses peradilan di lembaga pengadilan, itu kan memang ada untuk kasus pidana, itu kan memang ada jaksa penuntut umum, kemudian ada terdakwa, ya, ada terdakwa, kemudian ada hakim. Nah, sebenarnya posisi advokat itu kan ada pada posisi terdakwa, tetapi tidak selalu ada pada posisi terdakwa, bisa juga pada posisi pelapor, ya. Jadi bisa juga pada posisi pelapor maupun pada posisi terlapor. Sebenarnya yang ada pada sidang pengadilan pidana itu hanya ada hakim, jaksa, dan terdakwa. Nah, kalau terdakwa ini, seringkali kan terdakwa ini tidak banyak pengetahuan tentang hukum. Sehingga si terdakwa ini membutuhkan seorang pendamping, seorang pembela, yaitu advokat. Jadi bukan berhadapan antara hakim, jaksa penuntut umum, dan advokat, tetapi hakim, jaksa penuntut umum, dan terdakwa.
kebetulan kalau advokat ini mendapatkan surat kuasa dari terlapor, maka dia ada pada posisi terdakwa. Tetapi ada juga advokat yang ada pada posisi pelapor. Ya. Nah, di dalam proses peradilan pidana, maka seorang advokat ini ketika dia ada pada posisi terlapor atau terpidana, maka dia sebisa mungkin mengajukan hal-hal yang berdasarkan pengetahuannya, berdasarkan keilmuannya. Ini loh yang harus disampaikan pada forum peradilan. Karena ketidaktahuannya dari terdakwa. Misalnya saja kalau kita ini flashback untuk masalah kasus-kasus pidana ya. Jadi sebenarnya pidana itu dalam hukum pidana itu sanksi pidana ini bisa dijatuhkan kalau ada dua hal yang bisa terpenuhi, yaitu ada perbuatan pidana yang dilakukan dan yang kedua adalah adanya kesalahan. Nah, adanya perbuatan pidana yang dilakukan, ini harus dilakukan dengan kesalahan. Nah, menyampaikan kesalahan inilah yang menjadi tugas dari seorang penuntut umum. Tetapi menyampaikan tidak ada kesalahan, ini adalah tugas dari terdakwa. Nah, karena minimnya pengetahuan dari terdakwa, maka dibutuhkan seorang advokat yang punya basic sarjana hukum, dia pasti tahu tentang hal-hal yang bersifat asas-asasnya. Jadi kesalahan, ternyata ini nggak ada kesalahan. Nah, itulah yang perlu dibantu oleh seorang advokat terhadap terdakwa. Jadi sebenarnya tidak ngotot, artinya tidak ngotot. Makanya di dalam hubungan dengan klien, ini saya sampaikan lagi. Nah, advokat tidak dibenarkan menjamin pada kliennya bahwa perkara yang ditangani akan menang. Kalau dia menjamin seperti ini, berarti dia akan berusaha semaksimal mungkin, dia akan berusaha dengan segala cara untuk menyampaikan bahwa kliennya ini akan menang. Kliennya ini tidak akan dikenakan sanksi pidana, tidak ada unsur kesalahan, tidak ada unsur perbuatan pidana yang dilakukan. Nah, itu segala cara akan dilakukan kalau sudah dijanjikan pada klien. Ya, makanya advokat itu tidak boleh menjanjikan demikian kepada klien, tetapi harus betul-betul proporsional karena kita ini adalah penegak hukum. Kita ini penegak hukum, ya. Seperti seperti saya sampaikan pada tidak semata-mata untuk tujuan materi, ya. Itu yang memang semua yang ada pada kode etik itu memang saling berkaitan, ya. Jadi seorang advokat harus betul-betul, memang itu tidak mudah, memang itu tidak mudah ketika kita sudah ada di lapangan. Ya Pak Jonathan ya, itu memang tidak mudah ketika kita sudah di lapangan. Jadi menolak itu adalah sikap yang sangat susah untuk kita lakukan ketika memang ada dua hal. Di satu sisi adalah ini tidak boleh dilakukan oleh seorang advokat, tetapi di sisi lain bahwa ini adalah finansial. Nah, ini kita sudah sulit untuk menolak hal demikian. Tapi itu bisa dilakukan kalau kita memang betul-betul menetapkan kita ada di posisi advokat yang mana. Ya. Jadi yang perlu saya sampaikan, artinya advokat itu tidak all out, dia harus memenangkan kliennya, tidak. Tetapi kita harus betul-betul profesional bahwa kita sudah ada ilmu-ilmu yang diberikan kepada kita. Tinggal kreativitas kita. Kreativitas yang benar ya, bukan dalam arti kreativitas tanda petik ya, bukan kreativitas tanda petik, tetapi betul kreativitas kita di dalam kita punya banyak asas hukum, ya, kita punya asas hukum, artinya sanksi pidana itu bisa dijatuhkan kalau dua hal ini terpenuhi, adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan. Bisa enggak kita ini menyampaikan bahwa tidak ada kesalahan pada diri terdakwa? Tidak ada kesalahan pada diri terdakwa. Ada banyak hal, penghapus pidana itu banyak. Ada alasan pemaaf, ada alasan pembenar. Nah, kalau hal ini betul-betul kita pahami, kita akan bisa menjadikan sebuah kesalahan itu tidak ada pada diri terdakwa. Ini adalah butuh kreativitas, butuh inovatif dari seorang advokat, butuh kecerdasan. Jadi advokat itu
profesi dari seseorang yang cerdas loh itu sebenarnya. Jadi advokat yang cerdas, yang bisa cerdas dalam arti cerdas betulan ya Pak Yonatan ya, bukan cerdas untuk kreativitas dalam tanda petik, tetapi kreativitas betul-betul ini adalah keilmuan. Gitu ya Pak Yonatan. Jadi saya tidak akan menilai orang per orang seorang advokat, tetapi secara umum itu yang bisa saya sampaikan bahwa seorang advokat itu tidak boleh menjamin bahwa kliennya adalah menang. Sehingga banyak cara yang dilakukan, menghalalkan semua cara, itu yang memang tidak diperbolehkan. Dan kebetulan, kalau di dalam peraturan perundang-undangan itu sudah diatur perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang advokat, bukan hanya advokat, siapapun yang menghalangi proses peradilan, itu ya pasti akan kena. Bukan hanya advokat. Bukan hanya advokat. Ya. Tetapi semuanya, apabila dalam rumusan tindak pidana itu sudah terpenuhi, ya berarti sudah bisa diproses peradilan. Boleh saya bicara sedikit, Bu? Ya, Pak Jonathan. Oke, jadi misalnya kayak urusan pra-peradilan, Bu, ya, kita memang harus cepet-cepetan, Bu, dari sana cepat supaya kita nggak bisa pra-peradilan, jadi dari sisi pengacara juga harus cepat supaya bisa pra-peradilan. Memang mainnya seperti itu, Bu, karena tidak ada sesuatu klausula yang mengatur mengenai waktu dan lain sebagainya. Itu pokoknya mana yang masuk dulu sudah goal, sudah tidak bisa di pra-peradilan. Nah, susahnya ya toh kalau misalnya kayak kasusnya Novel Setianto, karena KPK itu kan merupakan badan yang dianggap mempunyai pada waktu itu kan kekuasaan yang tidak terbatas ya. Maksudnya ya kita ngomong super body lah ya. Nah, jadi mereka cepet aja, Bu, ini kita langsung golin dan lain sebagainya, itu cepet lah. Kalau misalnya dari pengacara Freddy Yunadi nggak pakai cara-cara misalnya untuk menunda waktu itu supaya bisa, ya bagaimana pra-peradilan bisa digunakan, karena kan belum tentu yang diputuskan KPK itu pasti benar. Kita kan harus uji di pengadilan dan itu sah caranya secara hukum. Nah, problemnya sekarang dituntut dan dari pengacara itu nggak bisa dilaksanakan tugas tuh gugur, Bu. Dan ini merupakan momen yang susah bagi pengacara, Bu, karena kita akan melawan juga sesuatu yang belum tentu jelas aturannya, Bu, begitu, Bu. Jadi ini problemnya gimana gitu loh, Bu. Oke, makasih. Ya. Baik, Pak Yonatan, kalau nanti berkaitan dengan proses beracara, setelah ini adalah hukum acara pidana, ya nanti bisa ditanyakan sedetil mungkin. Tetapi berkaitan dengan kode etik itu memang hanya sebatas pada tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kode etik. Tidak boleh melakukan hal-hal yang dalam tanda petik ini adalah sebuah kreativitas, ya. Jadi kalau untuk memang harus cepat bertindak, ya ini kan bentuk kreativitas dari seorang advokat, ya. Kalau memang itu harus dilakukan, ya dilakukan. Kalau memang harus cepat dilakukan, ya cepat dilakukan. Tapi melakukan apa? Melakukan apa? Ini yang menjadi sebuah pertanyaan. Tapi kalau memang nanti berkaitan dengan bagaimana proses beracaranya, nanti ada materi tentang hukum acara pidana. Ya, Pak Jonathan, gitu ya. Oke, terima kasih, Bu. Oke. Baik, lanjut ya. Nah, ini yang ke-8 ini masih hubungan antara advokat dan klien. Jadi ini memang yang betul-betul harus ditanamkan pada diri kita masing-masing bahwa bagaimana kita memperlakukan klien, bagaimana kita bersikap pada klien, itu memang harus betul-betul ditanamkan pada diri kita masing-masing. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien. Nah ini ya tergantung dari karakter kita, ya. Kalau kita ini termasuk orang yang suka ngobrol sana sini, itu pasti akan bocor dan itu nggak boleh dilakukan. Ya, kita harus betul-betul bisa menjaga rahasia klien walaupun hubungan antara advokat dan klien itu sudah berakhir. Bahkan
berakhirnya hubungan advokat dan klien itu berakhir dengan tidak baik pun, itu advokat tetap harus menjaga rahasia jabatan, ya. Sama dengan profesi dokter, nggak boleh kan dokter itu mengatakan ternyata si A itu sakitnya begini-begini, nggak boleh juga. Sama advokat juga begitu, karena ini sebuah profesi yang terhormat. Kemudian advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang diberikan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien, atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi klien dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ketika posisi klien sudah tidak menguntungkan, kita tinggal, itu yang nggak boleh, ya. Dan itu memang tidak etis. Walaupun seandainya tidak diatur menjadi bagian dari kode etik, hal itu juga tidak etis kalau kita lakukan, ya. Ketika posisi klien menguntungkan, kita selesaikan, kita upayakan, tetapi ketika posisi klien sudah tidak menguntungkan, kita tinggal dan kita abaikan, dan itu yang memang tidak boleh. Dan mudah-mudahan itu tidak akan pernah terjadi pada advokat peradi. Kemudian advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan. Ini memang tidak boleh ada dua pihak yang bertentangan, hanya ada satu advokat, ya. Jadi artinya ini harus mengundurkan diri salah satu. Kemudian hak retensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien. Dan hak retensi advokat ini memang menjadi haknya advokat, ya. Jadi jangan sampai terjadi ketika sudah selesai advokatnya yang ditinggal, advokatnya yang ditinggal. Nah ini makanya di dalam kode etik pun lebih diperjelas lagi bahwa hak retensi advokat terhadap klien itu diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien. Nah ini betul-betul menjaga haknya advokat, ya. Jangan sampai terjadi advokat sudah bekerja dengan sepenuh hati, menjunjung tinggi kode etik, ternyata ditinggal sama kliennya, ya. Kemudian, nah sekarang hubungan advokat dengan teman sejawat. Nah, ini kan hubungan kolega, ya. Antar advokat itu kan hubungan kolega. Artinya suatu saat itu bisa menjadi lawan dalam arti profesi, ya, bukan lawan dalam arti yang di luar profesi. Suatu saat bisa menjadi lawan dalam profesi, tetapi suatu saat bisa menjadi partner, ya. Dan ini sebuah sikap yang kita juga harus profesional. Jangan sampai terjadi ketika seorang advokat, sesama advokat menjadi lawan di profesinya, kemudian di luar profesinya juga menjadi lawan. Itu yang gak etis lah, ya. Kita ini bisa menjaga hati, tidak dalam arti hati yang dendam terus, tetapi yang namanya kolegial itu kan bisa berubah-ubah dalam posisi yang berubah-ubah. Kemudian advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain, hendaknya tidak menggunakan kata-kata. Ini sudah hal yang sifatnya wajar, ya. Kita tidak boleh berkata kotor, kita tidak boleh menjelekkan, jadi berkata tidak sopan. Itu harus norma kesopanan itu memang betul-betul masih harus dijaga. Jadi norma-norma sosial yang ada di masyarakat itu memang harus dijunjung tinggi, karena itu juga merupakan bagian pondasi dari kode etik, semua kode etik profesi. Kemudian keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang tidak bertentangan dengan kode etik harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak untuk disiarkan melalui media massa. Nah, kalau ada hal-hal yang itu ada pelanggaran kode etik dari teman sejawat terhadap advokat yang lain, maka tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa. Yang namanya pers itu suka mancing-mancing seperti itu, ya. Pasti dipancing, akhirnya keluar. Itu memang jadi ratingnya media, tetapi dari sisi kode etik advokat itu tidak boleh dilakukan. Jadi konferensi pers menjelekkan advokat yang lain itu tidak boleh, ya. Kalau ada hal atau keberatan terhadap tindakan teman sejawat, dilaporkan pada Dewan Kehormatan.
melalui organisasi advokatnya, ya. Jadi kalau media sih suka kalau berita-berita seperti itu ya, karena itu menaikkan rating. Tetapi tidak baik untuk seorang advokat yang punya profesi terhormat. Kemudian ya, advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat. Ini sudah saya rasa sudah jelas karena memang sudah ada komitmen kalau memang berpindah berpindah advokat, memang harus diselesaikan dulu dengan advokat yang sebelumnya. Dan apabila di sini ada apabila klien tidak mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula. Ya, ini adalah etika yang benar, bukan advokat A masih dipakai, kemudian kliennya diambil penandatanganan surat kuasa dengan advokat B. Nah, ini yang tidak diperbolehkan karena tidak etis lah. Nah, ini sama apabila suatu perkara kemudian diserahkan pada klien terhadap advokat, ini juga harus diserahkan semua dokumen-dokumennya. Nah, ini cara bertindak menangani perkara. Nah, ini sebenarnya ada sedikit banyak tadi yang disampaikan oleh Pak Jonathan. Kalau berkaitan dengan tindakan atau perilaku mungkin bisa masuk pada kode etik, tapi kalau sudah pada proses peradilan nanti ada pada materi hukum acara perdata. Nah, cara bertindak menangani perkara di dalam kode etik juga diatur. Ya, di sini juga saya sampaikan secara lengkap. Jadi ini saya rasa sudah berkaitan dan ini adalah etika-etika dalam proses beracara. Oke, saya anukan aja. Nah, sekarang ketentuan tentang kode etik dan pelaksanaannya. Jadi profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat, dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan jaksa dan hakim yang dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik. Jadi advokat di dalam melaksanakan profesinya, bekerja melaksanakan profesinya, itu ada dalam perlindungan hukum, ada dalam perlindungan undang-undang, dan ada dalam perlindungan kode etik. Ya, dalam perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik. Kemudian di dalam kode etik juga disebutkan pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang, termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebih-lebihan. Nah, ini kalau misalkan seorang advokat punya duit banyak, dia mau pasang apa itu papan reklame yang besar sekali di atas jalan tol, ya itu tidak boleh ya. Jadi saya rasa ini hal-hal yang sudah umum, hal-hal yang berlebihan itu memang tidak diperlukan. Dengan cara kita bekerja secara profesional, itu pasti akan dikenal oleh banyak orang. Dan pada saat itulah sebenarnya itu juga termasuk iklan terhadap diri kita sebagai seorang advokat ya. Jadi tidak harus dipasang banner yang besar pun orang akan tahu bahwa oh ini loh advokat yang profesional. Jadi dengan kinerja kita sebagai seorang advokat itu sudah cukup untuk mengiklankan diri kita sendiri. Kantor advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di satu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat advokat. Ini yang memang masih perlu suatu kejelasan kantor advokat yang ada di mana sebenarnya yang merugikan kedudukan dan martabat advokat. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan advokat mencantumkan namanya sebagai advokat di papan nama advokat. Ya ini pastilah tidak mungkin kita memasang nama advokat yang belum advokat. Ya. Advokat tidak dibenarkan karena tidak berkualifikasi mengurus perkara dan ini saya rasa sudah biasa. Oke. Nah, advokat juga dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diuruskan apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan klien. Nah, ini bisa terjadi ketika kita dihadapkan pada
posisi kita tidak sependapat dengan klien. Klien maunya ini harus menang, sudah pakai cara apapun menang. Tetapi advokat punya prinsip tersendiri bahwa dia tidak akan mengatakan menang pada klien dengan cara yang tidak profesional. Nah, ini seorang advokat bisa mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dengan klien. Ya. Ini bisa dilakukan oleh seorang advokat kalau memang betul-betul dia merasa tidak bisa mencapai kata sepakat berkaitan dengan penanganan perkara. Kemudian ini yang terakhir, advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai hakim atau panitera dari suatu lembaga peradilan tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempat terakhir bekerja selama 3 tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan. Nah, ini biasanya para pensiunan hakim itu panitera itu bisa menjadi seorang advokat dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu untuk menjaga kemandirian dan kebebasan. Nah, pelaksanaan kode etik. Di dalam pasal 9 Kode Etik Advokat Indonesia dikatakan bahwa setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik advokat ini. Di sini ada kata wajib tunduk dan mematuhi. Jadi ada suatu kewajiban bagi seorang advokat mematuhi apa yang ada dalam kode etik advokat. Kemudian pengawasan atas pelaksanaan kode advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Ya, ada Dewan Kehormatan. Sehingga penjatuhan sanksi tindakan sebagaimana yang tadi saya sudah jelaskan di depan, ada teguran lisan, ada teguran tertulis, kemudian ada pemberhentian sementara, pemberhentian tetap, itu dilaksanakan di dalam Dewan Kehormatan. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini sebelum saya lanjut lagi? Maaf Bu, satu Bu, boleh lagi Bu, saya Bu. Erik ya? Iya Ibu. Ini yang tanya kok cuma Pak Erik, Pak Jonathan, Pak Imam. Ya kalau Yang lain diizinkan. kemana ini? Ada 60 berapa? Ada 64 nih partisipan. Berarti yang lain sudah jelas semua ya? Atau hanya mendengarkan saja? Tanya setelah terakhir saja saya Bu. Tanya Pak Yamin, Pak Muhammad Yatim ya. Ya monggo Pak Erik. Oh ya, matur suwun Bu. Ibu, aku mau nanya Bu soal di ketentuan kode etik dan pelaksananya Bu. Di poin nomor 5, advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasihat hukum kepada klien ya Bu ya. Poin nomor 5 Bu. Ya. Begini Bu, dalam artian misalnya saya sendiri, misalnya saya belum disumpah Bu, belum ikut upah malah lebih tepatnya. Tapi kebetulan saya bekerja di anggaplah saya bekerja di sebuah kantor hukum Bu. Ada sebuah perkara perdata, nama saya dimasukkan ke dalam sebuah kuasa dan ada acara di sidang itu saya biasanya mendampingi pengacara senior. Apakah itu diizinkan dan misalnya ada klien datang ke sana ke kantor, tidak ada pengacara senior, tidak ada senior, lalu saya dimintakan ya udah apa yang bisa kamu berikan. Itu sebenarnya saya itu sudah apakah senior saya itu sudah melanggar kode etik atau memang hal itu lumrah terjadi? Itu aja Bu pertanyaan saya Bu. Terima kasih Bu. Iya. Jadi seringkali begini Pak, di dalam proses persidangan itu kan selalu ditanyakan tentang apa? Ya, tentang keanggotaan advokat ya. Pernah nggak ditanya itu? Untuk karena biasanya sih Bu, saya yang ditanya senior saya, karena saya di surat kuasa biasanya ditulisnya internship lawyer sih Bu. Iya. Jadi itu begitu, oh ini masih magang, it's okay. Biasanya hakim sih udah ya biasa aja. Lagi pula sih biasanya datang di sidang kedua atau sidang ketiga sih Bu. Jadi udah nggak diperiksa lagi tuh Bu. Ya. Jadi artinya kan memang tidak dilepaskan begitu saja. Jadi tetap apalagi ada kan program magang kan. Jadi syarat untuk bisa ambil sumpah atau dilantik menjadi advokat itu kan ada magang juga untuk usia-usia tertentu. Ya, jadi kecuali kalau sudah untuk masa kelulusan sarjana hukumnya sudah lama itu bisa langsung, tetapi ada proses magangnya.
Nah, kalau untuk proses magang itu kan tidak dilepas untuk beracara. Jadi advokat tidak mengizinkan karyawan tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara sendiri. Artinya kalau dilepas ini kan nggak pernah kan? Untuk sendiri sih ya, Bu. Jangan sampai pernah. Ya, jadi itu adalah program dari magang. Artinya memang tidak dibenarkan, apalagi seolah-olah menjadi seorang advokat, seolah-olah sudah punya kartu keanggotaan advokat, ya. Itu adalah hal-hal yang tidak etis. Artinya ada penipuan terhadap publik. Gitu ya, Pak Erik ya. Ya, matur suwun, Bu. Oke. Berikutnya, selain Pak Erik, monggo. Pak Muhammad Yatim, mau tanya sekarang atau nanti di akhir? Atau kalau sudah selesai mau tanya? Nanya sekarang aja saya, Bu. Ya. Seperti ini, Bu. Terkait kode etik advokat, sebenarnya ada yang bilang seperti ini. Musuh advokat itu sendiri bukannya advokat lain atau jaksa dan sebagainya, melainkan klien kita sendiri. Ada studi kasus bahwasannya klien kita itu menjanjikan success fee berupa mobil, dan sedangkan perkara itu selesai dan dimenangkan, itu tidak diberikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan advokat itu menarik success fee dengan cara ya istilahnya disita. Dan apakah itu termasuk menyalahi kode etik apa bukan, Ibu? Iya, kalau tadi disampaikan musuh advokat itu adalah klien. Memang ada betulnya, tapi tidak semuanya. Ya, sebenarnya kalau contoh yang disampaikan tadi berkaitan dengan itu kan ada hak retensi ya, Pak. Ini saya panggil Pak Yatim atau Pak? Pak Yatim bisa, Bu. Oke, Pak Yatim. Jadi kalau masalah success fee yang sudah disepakati itu kan ada hak retensi kan, ada hal yang masih ada dibawa oleh si advokat. Nah, itu bisa ditahan dulu sampai selesai urusannya dengan klien. Dan itu memang hak yang sudah diberikan kepada advokat. Yang tadi saya katakan bahwa jangan sampai terjadi advokat sudah bekerja secara profesional untuk kliennya, kemudian ternyata ditinggal oleh kliennya. Ya. Itu yang bisa saya katakan. Kalau dikatakan bahwa sebenarnya musuh dari advokat berkaitan dengan kode etik itu adalah advokat itu sendiri, bukan klien. Ya, oke. Berikutnya, ada lagi yang mau tanyakan? Ya, kalau tidak ada saya lanjut lagi sekarang tentang Dewan Kehormatan. Ya. Jadi Dewan Kehormatan ini adalah perangkat yang dibentuk untuk penegakan kode etik. Jadi apalah jadinya kalau hanya ada kode etik tetapi tidak ada perangkat di dalam proses penegakannya. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. Nah, ada Dewan Kehormatan Advokat, ketika terjadi pelanggaran advokat, maka bisa disampaikan kepada Dewan Kehormatan Advokat. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan seterusnya, kemudian ada sanksi yang dijatuhkan, dan ini disampaikan pada organisasi advokat, sebagaimana tadi ada sanksi khusus untuk pemberhentian, maka putusan itu bisa disampaikan pada Mahkamah Agung dan jajaran lembaga penegak hukum yang lain. Nah, pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui 2 tingkat di dalam Dewan Kehormatan Advokat itu, yaitu pertama Dewan Kehormatan Cabang atau daerah, itu termasuk pada pemeriksaan tingkat pertama, kemudian Dewan Kehormatan Pusat itu adalah pemeriksaan tingkat akhir. Jadi Dewan Kehormatan untuk ada 2, yaitu Dewan Kehormatan Cabang atau daerah, kemudian Dewan Kehormatan Pusat. Jadi ada pemeriksaan tingkat pertama dan ada pemeriksaan tingkat akhir. Kemudian tata cara dan pengaduan dan tata cara pengaduan. Pengaduan mengenai pelanggaran kode etik dapat dilakukan oleh klien, bisa dilakukan oleh teman sejawat advokat, bisa
dilakukan oleh pejabat pemerintah, bisa dilakukan oleh anggota masyarakat, dan bisa dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat atau cabang atau daerah di mana teradu yang menjadi anggota, yaitu advokatnya di mana menjadi anggota, ini demi kepentingan organisasi, kepentingan hukum maupun kepentingan umum. Ya. Jadi kalau misalkan seorang advokat itu sudah ngomongnya gak karu-karuan, bukan hanya tentang seseorang, tetapi sudah yang sifatnya umum, maka Dewan Pimpinan Pusat ini bisa mengadukan si advokat tersebut pada Dewan Kehormatan. Ya. Anggota masyarakat juga bisa, pejabat pemerintah juga bisa, teman sejawat advokat yang menjadi korban juga bisa, klien juga bisa. Ya. Jadi pengaduan disampaikan secara tertulis disertai alasannya kepada Dewan Kehormatan atau Dewan Pimpinan Cabang Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat, di mana teradu sebagai anggota untuk didiskusikan pada Dewan Kehormatan Cabang. Jadi kalau misalkan advokat ini adalah anggota dari DPC Surabaya, maka itu disampaikan pada DPC Surabaya. Kemudian nanti diteruskan pada Dewan Kehormatan Daerah. Diperiksa pada proses tingkat pertama, kemudian apabila banding diajukan pada proses tingkat terakhir, yaitu di Dewan Kehormatan Pusat. Kemudian pemeriksaan tingkat pertama. Jadi ini hanya sebagai pengetahuan saja berkaitan dengan proses pemeriksaan di Dewan Kehormatan. Mudah-mudahan tidak ada yang dilaporkan ke Dewan Kehormatan. Jadi saya berharap calon advokat hari ini yang ikut PKPA tidak ada yang dilaporkan berkaitan dengan kode etik. Saya berharap banyak ini dengan calon-calon advokat. Oke, kalau ini artinya secara teknis bagaimana pengajuan laporan ke Dewan Kehormatan. Surat pemberitahuan disampaikan kepada teradu paling lama 14 hari sejak diterimanya pengaduan. Ini saya rasa sudah bisa. Saya lewati saja ya ini ya, pemeriksaan nanti bisa diatur sendiri. Nah, sidang Dewan Kehormatan Cabang Daerah. Dewan Kehormatan Cabang bersidang dengan majelis minimal 3 orang. Sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan dibacakan dalam sidang terbuka. Ya, jadi sidang itu dilakukan secara tertutup. Kenapa dilakukan secara tertutup? Karena ini kenapa? Ada yang bisa jawab enggak? Kenapa? Logikanya apa? Sidang itu dilakukan secara tertutup. Ada yang bisa jawab enggak? Nah, karena ini menyangkut harkat dan martabat pribadi seseorang, Bu. Ya, karena itu menyangkut etika, etis dan tidak etis, ya, menyangkut etika, etis dan tidak etis, sehingga dilakukan secara tertutup. Oke, betul Pak Jonathan. Serasa ini sanksi hukum. Sanksi hukum itu sudah saya sampaikan tadi, ada peringatan biasa, lisan, kemudian peringatan tertulis ya. Ini apabila pelanggarannya berat atau mengulangi pelanggaran kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, pemberhentian sementara itu bisa dalam waktu 3 sampai 12 bulan karena adanya pelanggaran berat dan tidak mengindahkan atau menghormati kode etik advokat. Kemudian sudah melakukan sanksi peringatan keras tapi masih melanggar kode etik advokat ya. Kemudian yang keempat ini yang pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Nah, runyamnya ini kita kembali lagi pada etika masing-masing advokat ya. Sudah dipecat dari keanggotaan organisasi profesi Pradi, pindah ke organisasi advokat yang lain dan eksis. ini runyamnya. Nah, ini kita berharap betul
Peradi ini menjadi single bar, ya. Kalau peradi ini menjadi single bar, berarti organisasi advokat di Indonesia single bar, maka peradi ini bisa menerapkan sanksi hukum dan tidak dijadikan sebagai dipecat dari organisasi ini kompat yang lain. Diberikan sanksi dari ini sebelum masuk ke Dewan Kehormatan sudah keluar, pindah ke organisasi advokat yang lain. Ya, itu di masyarakat terjadi dan itu sangat tidak etis. Bukan hanya tidak etis, tapi sangat tidak etis, ya. Jadi sepertinya mencari bagaimana tempat yang aman bagi dirinya sendiri. Kemudian ini banding juga saya lompati saja. Ini keputusan Dewan Kehormatan Pusat bisa menguatkan, merubah, membatalkan dari keputusan Dewan Kehormatan Daerah. Ini sudah saya jelaskan. Nah, ini juga setiap advokat wajib menjadi anggota dari salah satu organisasi profesi tersebut dalam pasal 1. Artinya memang ada organisasi advokat yang dia ada di mana, ya. Kemudian kode etik ini berlaku sejak tanggal 23 Mei 2002. Ya. Jadi kode etik advokat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bukan sejak tanggal disahkannya undang-undang advokat. Ya, itu nanti biasanya di ujian keluar gitu. Nah, ini tentang undang kode etik. Oke, saya rasa materi yang saya berikan itu cukup, ya. Jadi di closing statement saya, sukses untuk calon advokat handal yang selalu menjunjung tinggi etika profesi. Selamat berjuang untuk penegakan hukum. Oke, saya buka pertanyaan, apa yang bisa kita diskusikan hari ini. Untuk sisa waktu, kita masih ada sisa waktu sekitar 20 menit. 15 menit, ya. Ada waktu 15 menit, kita diskusi tentang apa yang ada di masyarakat, bagaimana persiapan untuk menjadi seorang advokat yang handal, advokat yang selalu menjunjung etika profesi, advokat yang berjuang untuk penegakan hukum. Oke, silakan saya buka. Kalau bisa yang lain ini. Izin bertanya, Bu. Pak Hizkia. Iya, Bu. Ya. Di mana nih, Pak? Posisi di mana sekarang? Saya di Manado, Bu. Di Manado. Di Manado? Wih. Iya, Bu. Boleh ya. Tapi enak ya dengan adanya daring ini. Iya. Tidak harus datang. Iya, sangat terbantu sekali. Ya, paling tidak Betul, ilmu juga kita bisa diskusi lewat daring. Oke, Pak. Iya, Bu. Saya ingin bertanya terkait profesi advokat itu sendiri, Bu. Apabila seorang advokat terlibat dalam satu kasus, entah itu perkara pidana atau perdata, yang kemudian itu disebabkan oleh dirinya sendiri, apakah seorang advokat ini dapat bertindak atau berkuasa atas dirinya sendiri untuk beracara, ataukah harus memberikan kuasa kepada advokat lain, gitu, Bu? Prinsip begini. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, di cerita atau kasus yang disampaikan oleh Pak Jonathan. Jadi dalam proses peradilan, baik perdata maupun pidana, itu kan sebenarnya yang kan para pihak kan. Jadi dalam keperdataan pun ada para pihak tergugat maupun penggugat. Nah, ini sebenarnya kalau memang penggugat atau tergugat itu sudah paham tentang hukumnya, tentang ilmunya, ya kenapa tidak sendiri, ya, tidak butuh bantuan hukum, tidak butuh kuasa hukum. Tapi kalau memang yang para pihak ini adalah orang yang tidak paham atau belum paham tentang hukum, maka perlu bantuan supaya betul-betul penegakan hukum itu bisa dilaksanakan atau bisa terjadi, ya. Jadi artinya boleh kok atas nama sendiri itu boleh, tidak perlu bantuan bantuan hukum. Karena memang prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi, dalam proses beracara pidana pun posisi terdakwa, posisi tersangka itu kalau dia bisa, ya dia sendiri bisa.
Tapi kalau dia merasa bahwa saya kok tidak mampu tentang keilmuannya, saya butuh seseorang yang bisa mendampingi saya, yang bisa membantu saya untuk menyampaikan ini loh pengetahuan-pengetahuan yang harus saya sampaikan. Gitu. Berarti dia harus butuh kuasa hukum, gitu ya, Pak Hizkia. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, berikutnya siapa lagi? Nanti saya buka juga, kalau ada pertanyaan, saya buka yang lain juga bantu jawab. Ya. Izin Bu. Pak Sujono. Izin Bu. Pak Sujono dari Surabaya Bu. Oh nggih, Pak Sujono monggo. Mohon cintanya ini Bu. Seorang advokat yang dikeluarkan dari organisasinya karena melanggar kode etik, apakah masih diizinkan untuk membuka biro hukum atau konsultan hukum, Bu? Mohon itu aja pertanyaan saya, Bu. Ya, seorang advokat di dalam yang telah melakukan pelanggaran kode etik, kemudian diberhentikan secara tetap dari organisasi advokat, dan kemudian ini disampaikan kepada Mahkamah Agung, termasuk juga kepada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di bawahnya. Dan ini sudah tersampaikan, ya. Artinya kembali lagi pada ketika dia membuka biro hukum, kemudian beracara, apakah bisa diterima? Karena dia harus menyampaikan bahwa dia adalah seorang advokat, ya. Dan ini kembali lagi bahwa karena sudah ada pemberitaan pada Mahkamah Agung, bahkan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maka seorang advokat tidak bisa beracara. Tetapi yang tadi saya sampaikan, runyamnya itu dia masuk pada organisasi advokat yang lain. Ya ini yang memang butuh sebuah penyelesaian di tingkat nasional, yang sekarang kita tahu bahwa organisasi advokat itu masih ada beberapa yang di luar peradi, dan ternyata di masyarakat juga terjadi hal demikian, bahkan katakanlah sumpah advokat itu pun juga bisa dilakukan oleh di luar peradi, itu juga ada, ya. Artinya ini memang harus betul-betul dibicarakan dan diselesaikan secara nasional berkaitan hal demikian. Gitu ya Pak Sujono. Jadi memang butuh sebuah penyelesaian di tingkat nasional berkaitan dengan hal ini, karena memang runyamnya ketika sudah dikeluarkan dari salah satu organisasi, dia masuk pada organisasi advokat yang lain. Bu, kemudian kalau ini dilanjut misalkan seorang advokat tersebut yang pindah ke organisasi lain, apakah bisa dituntut oleh organisasi yang melarkan? Jadi kode etik advokat itu kan sifatnya internal ya Pak Sujono. Jadi kode etik advokat itu sifatnya internal. Artinya itu memang berlaku untuk keanggotaan yang ada di dalamnya. Itu berlaku untuk keanggotaan yang ada di dalamnya. Nah ini yang memang masih menjadi sebuah permasalahan. Dan ini memang butuh sebuah penyelesaian di tingkat, kalau saya di tingkat nasional ya, karena berkaitan dengan advokat. Kita sudah punya undang-undang advokat, tinggal bagaimana penerapan dari undang-undang advokat itu sendiri. Konsekuensi di dalam pelaksanaan dari undang-undang advokat itu. Gitu ya, jadi enggak sifatnya permanen Bu ya, nasional Bu ya. Jadi kalau seperti itu seorang advokat yang sifatnya seperti itu kan bisa lompat sana lompat sini Bu ya. Nah, itu yang tadi saya katakan, runyamnya kan begitu. Berarti enggak masalah Bu ya? Saya tidak mengatakan itu bukan masalah. Ini bagi saya itu masalah, Pak. Karena kita bicara kode etik, ya. Dan ini adalah sebuah permasalahan yang memang harus segera diselesaikan, ya. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa ini boleh kemudian tidak masalah, tidak begitu. Kalau bagi saya itu masalah, Pak, karena itu tidak etis, ya. Dan ini butuh sebuah penyelesaian. Jadi butuh penyelesaian, karena kita bicara tentang kode etik, itu kita bicara tentang etika. Kita tidak bicara tentang peraturan perundang-undangan, kecuali kalau begini, katakanlah sebuah undang-undang mengatur sebuah perilaku,
katakanlah undang-undang itu mengatur seseorang yang sudah diberhentikan dari organisasi advokat, berarti sudah tidak menjadi advokat. Kalau dia beracara, berarti dia melakukan suatu perbuatan tercela dan bisa dikenakan sanksi pidana sekian. Nah, kalau ada ketentuan yang demikian, itu baru harus dilaksanakan, Pak. Tapi aturan itu belum. Maaf, kalau seperti kode etik menerbangkan pesawat seterusnya. Kenapa? Karena sudah melanggar kode etik. Kenapa, Pak? Apa enggak bisa seperti itu yang dari hukum ini, Bu? Nah, coba diulangi, Pak. Tadi sempat. Halo? Iya, diulangi, Pak. Sempat kecil tadi suaranya. Gini, Bu. Seperti pilot. Jelas, Bu ya? Ya, ya. Halo? Jelas, Bu ya? Ya, Pak. Monggo, Pak. Ini seperti seorang pilot itu kan pernah melanggar kode etik penerbangan. Ya. Atau kode etik pilot. Kan akhirnya tidak boleh dikomersilkan. Putus-putus ya, Pak? Maaf Pak, sinyalnya putus Pak Sujono. Putus-putus Pak Sujono. Kalau di sana lompat situ. Terputus Pak Sujono. Terputus Pak, mungkin sinyalnya ya Pak. Baik, saya lanjut aja berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sujono. Jadi itu sangat-sangat, menurut saya itu sangat-sangat tidak etis ya. Artinya memang itu menjadi sebuah permasalahan. Bukan tidak masalah, tetapi itu menjadi sebuah permasalahan dan memang harus segera diselesaikan supaya betul-betul kode etik yang berlaku itu hanya ada satu, dan ini berlaku untuk semua advokat yang ada di Indonesia. Itu harapan saya, harapan kita semua. Nah ini sudah gabung lagi nih Pak Sujono ini. Pak Sujono masih bisa gabung ya? Bu Titi, mohon maaf untuk waktunya tinggal 10 menit. Mungkin ada rekan-rekan yang mau bertanya lagi. Oh ya, baik Mas Indra. Monggo yang lain yang ingin berdiskusi hari ini berkaitan dengan kode etik. Mohon maaf Bu Titi. Ya. Nggih. Saya Khairul Huda. Oh iya Pak Khairul. Posisi di mana Khairul Huda Pak? dari Bojonegoro. Wih, lumayan. Nggih Pak, monggo Pak. Nggih. Ini mungkin menanyakan tentang kondisi yang ada di lapangan, Bu ya. Kalau seumpamanya seorang lawyer itu sudah taken kontrak dengan kliennya dengan biaya sekian. Nah, sedangkan dalam prakteknya itu ada beberapa biaya yang mungkin membengkak atau mungkin proses dalam persidangan lebih panjang daripada. Nah, itu mungkin bisa atau tidak seorang lawyer kemudian menambah biayanya atau mungkin bisa taken kontrak ulang dengan kliennya. Dan yang kedua seperti ini, ada atau tidak seorang seorang lawyer itu kan menghadapi klien-klien yang bermasalah. Iya. Nah, kondisinya seorang klien itu sudah pilot dan semua aset itu sudah disita, dirampas, tidak mempunyai apapun, sedangkan kondisi si advokatnya itu belum dilunasi ke hak-haknya.
ada atau tidak. Mungkin seperti itu, Bu Titi. Terima kasih. Baik Pak Khairuddin, tadi yang pertama berkaitan dengan banyaknya biaya terakhir ya, dan itu memang biasanya surat kuasa itu dibuat per termin Pak. Biasanya surat kuasa itu dibuat per termin. Biasanya, artinya untuk mengantisipasi ada pembiayaan yang di luar itu dan tidak terlalu panjang. Itu biasanya begitu. Kemudian apabila ini kan hubungan antara advokat dengan klien, dan itu memang kesepakatan. Artinya ketika nanti ada biaya-biaya apa yang perlu di-handle lawyer atau ditambahkan oleh klien, itu memang kesepakatan antara advokat dengan klien. Kemudian berkaitan dengan ini hak retensi juga berbicara juga di dalam kasus yang disampaikan Pak Khairuddin yang kasus terakhir itu. Ketika sekolah disita dan success fee itu belum diberikan, ya ini nanti ada enggak yang bisa menjadi bagian dari lawyernya itu atau advokatnya tersebut. Dan ini juga harus diselesaikan antara advokat dengan klien. Jadi begitu ya Pak, artinya misalnya sudah waktunya hampir habis, kalau sudah, bentar ya, maaf ya. Jadi sebenarnya general atau secara umum yang bisa kita tarik dari materi hari ini, termasuk juga menjawab dari apa yang disampaikan oleh Pak Khairuddin tadi, bahwa sebenarnya etika seorang advokat, khususnya yang biasanya banyak menentukan masalah itu, yang ada pada hubungan antara advokat dengan klien. Ya, hubungan antara advokat dengan klien ini yang sering kali membawa masalah. Nah, ini butuh kesepakatan antara advokat dengan klien dengan mengindahkan apa yang ada di dalam kode etik. Artinya di situ juga diatur dalam kode etik, tidak semata-mata tujuan materi, tetapi haknya advokat juga diberikan ada hak retensi. Ya. Jadi adanya keseimbangan antara advokat dan klien, karena memang permasalahan itu banyak di hubungan ini. Jarang hubungan antara advokat dan advokat itu jarang. Tapi yang paling sering adalah antara hubungan antara advokat dengan klien. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, dan ini jadi kembali lagi closing statement saya hari ini. Mudah-mudahan semuanya sukses lulus ujian dan menjadi seorang advokat yang handal, yang selalu menjunjung tinggi etika profesi, dan yang penting berjuang untuk penegakan hukum karena banyak godaan di luar, ya, terutama klien dan terutama adalah diri kita sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Mas Indra, mungkin waktunya sudah injury time. Terima kasih kepada Mas Indra selaku moderator. Baik, terima kasih Bu Titi telah berkenan untuk mengajar di sekretariat Bu, karena Bu Titi tahu sendiri jadwalnya yang sangat-sangat sibuk, masih dimampir-mampirkan ke mengajar di sekretariat. Jadi terima kasih banyak Bu, kami dari panitia PKPA mohon mengundurkan diri, dan untuk rekan-rekan habis ini materi selanjutnya yaitu pengadilan HAM ya, disampaikan oleh Bapak Nur Basuki. Di monggo Titik bisa langsung. Saya mengundurkan diri semuanya. Assalamualaikum, salam sehat, salam sejahtera semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Bu.